kepada siapapun. Maka saat ini aku sampaikan kepadamu, ketahuilah orang yang datang untuk menambahkan satu huruf ilmunya Allah, satu huruf pengenalan ilmuku, maka dia mendapatkan kedudukan khusus di hadapan Allah dan di hadapanku. Maka beruntunglah kita, orang-orang yang terpilih untuk menambahkan ilmunya Nabi Muhammad. Ini merupakan bentuk perhatian rasa cintanya Allah kepada kita. Allah ketika cinta kepada kita, sayang kepada kita, rindu untuk memuliakan kita nanti di akhirat, maka kita diberikan kemudahan untuk hadir di majelis ta'lim. Namun apabila Allah tidak menghendaki hambanya untuk menikmati alam akhirat, hamba tersebut tidak kebagian majelis ta'lim, enggak kebagian ilmunya Rasulullah. Sebagaimana diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang mana ucapan beliau didengarkan oleh segenap makhluknya Allah, yang mana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, man kana yuridu hayatud dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yukhsasun ulaika alladzi laysa lahum fil akhirah illa an-nar. Orang jika memang dikehendaki untuk kehidupan dunia, maka Allah akan puaskan dia di dunia. Allah akan memuaskan dia. Dia minta dunia dikasih, dia minta mobil dikasih, dia minta apapun dikasih oleh Allah. Namun pemberian tersebut membuat dia semakin jauh dari Allah subhanahu wa ta'ala. Orang kalau sudah berdoa minta dunia diberi, hati-hati dia. Orang kalau minta rezeki diberi langsung oleh Allah, berhati-hatilah. Maka engkau telah dituntun dengan duniamu itu menuju ke nerakanya Allah. Di sini penting kita garis bawahi, apa sih dunia itu? Mahwa dunia, apa sih dunia itu? Dunia itu bukan rumah yang mewah, bukan mobil yang bagus, kendaraan yang bagus, tidak. Dunia itu artinya adalah tempat lalai. Sebagaimana Muhammad mengatakan, ad-dunya ra'su kulli khati'ah. Dunia itu kepala, ujung daripada segala khati'ah, kesesatan, kehancuran, kemurkaan, kerusakan, malapetaka, kemaksiatan, keburukan. Itu dunia. Apa sih dunia itu? Dunia itu adalah segala sesuatu yang membuat kita jauh dari Allah. Bukan diartikan dunia itu adalah rumah yang mewah, bukan. Rumah yang mewah, ketika di situ diisi dengan kebaikan, itu adalah rumah akhirat. Rumah mewah, mobil mewah, kendaraan yang mewah yang dipergunakan untuk di tempat-tempat yang baik untuk ibadah, itu adalah mobil akhirat. Ada rumah mewah untuk ibadah, maka rumah akhirat. Ada rumah sudah jelek untuk maksiat, ini rumah neraka. Jadi ukuran dikatakan dunia aul akhirah atau akhirah, itu adalah bagaimana cara kita mempergunakannya. Kita punya uang di dompet, uang ini uang akhirat atau uang neraka, tergantung bagaimana cara kita membelanjakannya. Kalau kita memiliki uang untuk dibelanjakan akhirat, untuk membantu orang, untuk ibadah, untuk sedekah, menafkahi keluarga, untuk membelikan kebutuhan anak yatim, kebutuhan keluarga, rumah tangga, ini adalah uang akhirat. Namun ketika kita memiliki uang yang sudah pas-pasan, susah mencarinya, digunakan maksiat, ini sudah malapetaka ini. Umat Islam ini nomor satu harus kaya, harus cerdas,
Fasilitas tidak boleh kalah kita dengan orang kafir, tidak boleh kalah. Kita jangan mau kalah dengan orang-orang yang memiliki kendaraan yang hebat, kita harus punya. Mereka punya rumah mewah, kita harus punya rumah mewah. Ini zaman pertarungan image, pertarungan kasat mata untuk menarik ketertarikan umat, menarik ketertarikan manusia melalui dunia. Zaman dahulu Allah telah membekali karomah, kemuliaan kepada para walinya berupa keramat, bisa terbang, bisa nembus tembok. Ini ucapan daripada Sayyidil Habib Umar. Orang dulu itu, aulia dulu dipersenjatai oleh Allah, diberikan kemuliaan oleh Allah. Kalau Nabi dulu mukjizat, ya, mukjizat, diberikan bekal mukjizat. Dengan apa? Bisa membelah lautan, Nabi Allah Musa. Bisa menghidupkan orang mati, Nabi Isa. Bisa menyembuhkan orang sakit, Nabi Allah Ibrahim. Nah, maka akhirnya sampai kepada Rasulullah SAW berbeda lagi. Nabi Muhammad dengan kecerdasannya, Nabi Muhammad memiliki kemampuan berbeda dengan nabi-nabi yang lain, yang memang nabi-nabi itu memiliki mukjizat karena berkahnya Rasulullah SAW. Tetapi yang ditonjolkan, yang diutamakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ala khuluqin azim. Rasulullah dibekali dengan akhlak yang mulia. Jadi la'ala itu bukan berarti Rasulullah memiliki akhlak yang baik, tidak. Akhlak menjadi baik berkah Rasulullah. Akhlak itu menjadi mulia karena Rasulullah, bukan Rasulullah mulia karena akhlak, tidak. Akhlak itu di atasnya, akhlak itu di bawahnya Rasulullah. Jadi orang bisa mulia karena Rasulullah. Kenapa minum dengan duduk itu menjadi mulia? Karena Rasulullah, bukan karena duduknya, tetapi karena itu dilakukan oleh Rasulullah. Memakai jubah kenapa mulia? Karena itu dilakukan oleh Rasulullah. Pakai surban kenapa menjadi mulia? Karena dipergunakan oleh Rasulullah. Menggunakan siwak kenapa bisa mulia? Karena digunakan oleh Rasulullah. Segala sesuatu yang bersandingan dengan Rasulullah akan menjadi mulia. Sumber kemuliaan berasal dari Rasulullah SAW. Tidak ada kemuliaan apapun yang di luar yang tidak dilakukan oleh Nabi Muhammad. Nah, la'ala khuluqin azim. Maka datanglah Wali Songo di negara kita. Zaman itu zaman perdukunan, zaman mistik. Orang-orang masih kental dengan animisme dan dinamisme. Mereka praktek perdukunan, ilmu setan dan lain sebagainya. Maka bagaimana kita dicerita melihat bagaimana Allah telah membekali Wali Songo, Allah telah membekali para aulia, Allah telah membekali para salihin pada zaman itu. Apa yang Allah bekali? Dengan karomah. Lihat Wali Songo, kolang kaling bisa menjadi emas. Kolang kaling menjadi emas.